Halo semuanya, perkenalkan nama Bapak Ahmad Aldi. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik. Untuk itu, yuk kita simak video penjelasannya. Rangkaian listrik. Kalau kita perhatikan di gambar, di situ ada gambar baterai, saklar, dan lampu. Ketiga komponen ini merupakan sebuah rangkaian listrik di mana baterai akan memberikan energi kepada lampu dengan penghubungnya saklar. Saklar digunakan untuk turn off and turn on ya. Artinya adalah kalau turn on itu dia mengalirkan listrik ke lampunya, kalau turn off itu dia mematikan arus listrik jika tidak dipakai. Maka secara definisi sendiri, rangkaian listrik adalah serangkaian komponen-komponen yang dirangkai untuk mengalirkan listrik dari sumber daya ke perangkat yang kita inginkan. Contoh rangkaian paralel, kita lihat ada 3 buah hambatan ya, atau 3 buah cabang, 6 ohm, 6 ohm, dan 6 ohm. Maka rangkaian paralel kan tadi rumusnya adalah 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Maka kan 1/nya wajib ya, 1 per hambatan pertamanya 6, berarti 1/6 tambah yang tengah-tengah 6 ohm juga, berarti 1/6 tambah yang paling atas 6 juga, berarti 1/6. Karena penyebutnya sama, berarti kalian tinggal tulis 6 di penyebut, pembilangnya kalian tinggal jumlah 1 tambah 1 tambah 1, berarti kan 3. Berarti kan jawabannya 3/6. Tadi kalau paralel dia harus dibalik jadi 6/3. Per itu artinya bagi, berarti 6 bagi 3 sama dengan 2 ohm. Rangkaian seri memiliki karakteristik jika sebuah atau satu buah aliran, contohnya lampu, dia terputus, maka semua lampu itu sendiri akan mati karena listrik tidak bisa mengaliri. Seperti polanya itu satu buah garis lurus, jika terpotong di salah satu bagian maka listrik itu tidak akan mengalir. Maka itu yang disebut dengan karakteristik rangkaian seri. Sedangkan rangkaian listrik paralel memiliki karakteristik di mana jika aliran listrik atau lampunya mati, maka lampu lain tidak mati. Kenapa? Karena dia bercabang. Kalau kita lihat gambar I1, I2, I3, kalau I3-nya kita potong, maka arus listriknya itu bisa mengalir dari I1 dan I2 untuk kembali lagi ke negatif. Karena kan kita tahu tadi kan polanya adalah dari positif ke negatif. Jadi walaupun I3 kita putus, maka listrik itu masih bisa tetap mengalir dari I1 ke I2. Rangkaian seri memiliki rumus Rs sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah titik-titik tambah Rn. Artinya adalah kalian tinggal menambah-nambahkan rangkaian listrik itu sendiri. Karena rumus rangkaian seri, kalian hanya tinggal menjumlahkan seberapa banyak rangkaian listrik tersebut. Sedangkan rumus rangkaian paralel itu bisa dilihat dengan rumusnya 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 tambah titik-titik seberapa banyak paralel itu sendiri tambah 1/Rn karena membentuk pola. Rangkaian paralel sendiri nanti wajib menggunakan 1 andai kata rangkaiannya hambatannya 2 ohm, berarti 1/2. Dan nanti jawaban akhirnya kalian harus balik jika kalian ingin menentukan total rangkaian di dalam paralel itu sendiri. Contoh rangkaian seri, kita lihat nih ya, di soalnya tuh ada 3 buah hambatan, R1 nya 2, itu bacanya ohm ya, 2 ohm, R2 nya 3 ohm, R3 nya 4 ohm. Maka kalau kita masukkan rumus rangkaian seri, R1 tambah R2 tambah R3, karena dia hanya ada 3 hambatan, maka rangkaian seri totalnya adalah tinggal kita tambah 2 tambah 3 tambah 4, maka jawabannya adalah 9 ohm. Jadi kalian hanya perlu menambah dari masing-masing rangkaian atau menjumlah dari tiap-tiap masing hambatan. Rangkaian listrik terdiri dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Maka kalau kita lihat rangkaian listrik serinya, pada gambar pertama kalian lihat 3 buah lampu ya. Terus kemudian kalian perhatikan kabel positifnya menuju negatif. Pada dasarnya dia menciptakan sebuah pola, yaitu pola garis. Maka
Listrik seri itu kalau kita perlu pahami, dia membentuk pola sebuah garis lurus saja, lihat dari positif ke negatif. Sedangkan kalau listrik paralel, pada gambar kita perhatikan, dia membentuk sebuah cabang. Kita lihat dari positif, ada cabang ke lampu 1, cabang ke lampu 2, dan cabang ke lampu 3. Karena dia bercabang, dia masuk ke dalam rangkaian paralel. Oke, contoh yang lainnya kalian bisa lihat, andai kata rangkaian di atas diganti jadi R1 aja ya. R1 nya 3 ohm, yang bawahnya R2 nya 6 ohm. Maka karena ada dua hambatan, berarti rangkaian paralelnya 1/R1 tambah 1/R2, berarti 1/3 tambah 1/6. Kemudian langkah pertama adalah kalian menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Kalian perhatikan di pojok kanan kotak 3 sama 6. Berarti pakai rumus KPK, bagi dulu 2 dulu, karena 2 tuh basic di KPK. 3 bagi 2 nggak bisa, tulis dulu 3. 6 bagi 2, 3. Oke, kemudian bagi lagi 3, berarti 3 bagi 3, 1. Kemudian 3 bagi 3, 1. Itu PAL di buletin bukan karena dia FPB KPK, jadi PAL di buletin aja, bukan berarti 2 itu termasuk ke dalam FPB. Karena kita hanya menggunakan KPK, berarti yang di dalam lingkaran kalian kali. 2 kali 3, 6. Berarti penyebutnya 6. Kemudian 6 kita mulai samakan, berarti 6 bagi 3, 2, kali atasnya 1, berarti 2, tambah 6 bagi 6, 1, kali 1, 1, berarti 2 tambah 1, 3, 3/6. Jangan lupa dibalik, jadi 6/3. 6 bagi 3 sama dengan 2 ohm, berarti hambatan totalnya 2 ohm. Kita masuk ke contoh rangkaian campuran, yaitu contoh paralel dalam seri. Kemudian kita perhatikan ada 4 buah hambatan ya, 2 ohm, 4, 12 yang disusun secara paralel, dan 4 ohm. Kalau kita perhatikan dari tanda positif ke negatif, dia satu garis lurus ya. Berarti hasil akhirnya harus dengan rangkaian seri atau rumus seri. Langkah pertama untuk mempermudah, kita masukkan dulu R1 dari pojok sebelah kiri, yaitu 2 ohm. R2 nya karena dia paralel, 4 sama 12 nya berarti kita masukkan rumus paralel, yaitu 1/4 tambah 1/12 ya. Berarti sama cari KPK nya 4 sama 12, KPK nya 12. Maka 12 bagi 4, 3, kali atasnya 1, berarti 3, tambah 12 bagi 12, 1, kali atasnya 1, berarti 1. Berarti 3 tambah 1, 4, jadi 4/12. Jangan lupa dibalik jadi 12/4, atau 12 bagi 4 sama dengan 3 ohm. Rangkaian ketiganya yang paling kanan 4 ohm. Maka rangkaian totalnya karena hasil akhirnya harus seri, berarti 2 tambah 3 dari hasil paralel tambah 4. Berarti 2 tambah 3 tambah 4 itu 9 ohm. Berarti jawabannya 9 ohm. Nah, contoh yang terakhir yaitu contoh seri dalam rangkaian paralel. Kita perhatikan ada 3 buah hambatan, 16 ohm, 8 ohm, dan 6 ohm. 16 sama 8, kita perhatikan dulu nih rangkaian awalnya. Awalnya kan satu garis lurus dari sebelah kiri, kemudian punya cabang ke atas dan ke bawah. Kemudian 16 sama 8 kebetulan dia satu buah garis lurus, berarti kan dia di seri ya. Berarti yang atas kita serikan dulu, 16 sama 8, tinggal kita jumlah pakai rumus seri, yaitu 16 tambah 8 berarti 24 ohm. Kemudian 24 ohm bagian atas totalnya sama 6, kan dia paralel. Berarti kita paralelkan dulu. Berarti 6, R1 nya 6, yang bawah R2 nya yang atas 24. Maka R paralelnya adalah 1/6 tambah 1/24. Samakan penyebut pakai KPK. Nah, contoh KPK nya sudah ditulis di bawah ya. Berarti KPK nya kan 24. Berarti 24 bagi 6, berarti 4 kali 1, 4, tambah 24 bagi 24, 1, kali 1, 1. Berarti 4 tambah 1/24 sama dengan 5/24. Jangan lupa dibalik 24/5 ohm. Kalau kalian mau jadikan desimal, nggak apa-apa. Jadi untuk contoh ini Pak Aldi jadikan pecahan terlebih dahulu.